Dan pemirsa, sambil menunggu konferensi pers, kita akan kembali menyapa kriminolog Monica Margaret. Selamat sore Mbak Monica. Selamat sore Mas. Baik, Mbak Monica, ada beberapa yang juga menjadi kejanggalan dalam kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini, di mana jika skenario yang disampaikan adalah Ibu Putri ini sebagai orang yang dilecehkan oleh Brigadir J, namun ternyata Ibu Putri ini justru harusnya korban, namun malah muncul ke media untuk menyampaikan perasaannya. Seharusnya kan korban diam saja dan dilindungi seperti itu. Ini bagaimana menurut pendapat Anda? Iya, pada dasarnya dari hasil penelitian selama ini gitu ya, terkait dengan penelitian korban-korban pelecehan seksual itu biasanya mengalami dampak trauma secara psikis ya Mas ya, akibat pelecehan seksual yang dialami gitu. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu yang lama terkait bagaimana treatment, istilahnya penyembuhan terhadap trauma itu ya Mas ya. Nah, kalau ini tiba-tiba muncul kemarin itu bisa saja gitu ya, Ibu PC gitu ya memberikan support gitu ya kepada sang suami Bapak FS gitu ya, agar misalnya siap untuk menjalani segala macam pemeriksaan terkait dengan kasus yang sedang terjadi ini. Namun kita bisa lihat juga pada pernyataan ya, konferensi pers yang dilakukan oleh Ibu PC pada waktu itu, memang kalau dilihat agak kurang nyambung gitu ya Mas ya, pernyataan beliau gitu untuk mengomentari ataupun memberikan dukungan terhadap Pak FS gitu, karena seolah-olah dengan kata tulus mencintai suami saya gitu ya, dan ikhlas menerima kejadian yang terjadi gitu, itu seolah-olah kembali menjadi pertanyaan besar di tengah-tengah publik gitu. Lantas sebenarnya ada apa sih, kok kayaknya kalau bentuk pelecehan seksual yang terjadi kok kayaknya tidak seperti itu gitu ya pernyataannya gitu Mas. Baik, nah kalau seperti ini apa yang perlu diperhatikan oleh penyidik, karena melihat ada fakta-fakta yang selama ini terbukanya tipis-tipis seperti itu, seperti kulit bawang. Apa yang harus difokuskan oleh pihak penyidik sehingga kasus ini bisa segera selesai, Mbak Monica? Ya, yang paling utama adalah terkait dengan keprofesionalan para penyidik nanti Mas ya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Bisa kita lihat fakta-fakta sosialnya bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang lain yang terkait pun, misalnya seperti Komnas HAM atau LPSK gitu yang sudah melakukan asesmen terhadap Bu PC sendiri, itu istilahnya apa ya, gatot istilahnya gitu ya, gagal total gitu untuk melakukan asesmen tersebut, karena kalau info gitu ya yang kita baca di media adalah kurang kooperatifnya dari Ibu PC sendiri gitu ya, padahal beliau sendiri yang meminta perlindungan kepada LPSK pada saat itu. Nah, jadi sebenarnya nanti bagaimana keprofesionalan penyidik dalam hal ini kepolisian betul-betul harus independen gitu ya untuk melakukan penyidikan, apakah memang ada bentuk pelecehan seksual yang terjadi atau tidak gitu. Ini harus di cross check lagi dengan lembaga-lembaga terkait yang sudah misalnya berusaha untuk berkomunikasi dengan Ibu PC, melakukan asesmen dan segala macam, ataupun yang tidak berhasil dalam melakukan asesmennya, nanti dirangkum gitu ya, ada apa sebenarnya, hasilnya seperti apa sebenarnya, sehingga penyidik nanti juga harus punya apa ya, rasa pengetahuan yang lebih peka gitu, sebenarnya Ibu PC ini maunya mengakuinya seperti apa sih gitu. Jadi benar-benar butuh fokus dan apa ya Mas ya, penyidik harus betul-betul profesional gitu ya, harus betul-betul independen ketika nanti melakukan penyidikan atau misalnya memeriksa gitu ya, membap-kan Bu Putri. Nah, jika nanti Ibu Putri ini mengaku seperti yang diskenariokan bahwa ia merupakan korban pelecehan, bisa saja berarti hukuman yang melibatkan Ferdy Sambo ini akan berkurang karena ini adalah bentuk dari pembelaan. Tapi mengapa Ibu PC sampai saat ini masih belum mau untuk menyertakan keterangannya kepada pihak kepolisian dan bahkan ke pihak LPSK saja yang sudah melakukan jemput bola juga, Ibu PC masih belum terbuka. Trauma seperti apa yang sebenarnya yang paling parah dialami oleh seorang korban pelecehan seksual, Ibu Monica?
Oke, kalau saya pribadi misalnya dalam melihat posisi Ibu PC gitu ya, saya tidak bisa memberikan istilahnya pernyataan yang lebih lanjut terkait dengan penilaian kondisinya ya Mas ya, karena saya tidak melihat langsung, saya tidak berkomunikasi secara langsung juga gitu. Nah, tapi kalau dari hasil penelitian kriminologi selama ini terkait dengan psikologis kriminal gitu ya, untuk victim atau korban-korban pelecehan seksual yang biasanya adalah kaum perempuan gitu, itu terkait dengan indikasi traumanya itu berbeda-beda gitu ya Mas ya. Ada yang orang akhirnya traumanya sampai tidak mau berkomunikasi dengan siapapun, dengan pihak luar gitu ya. Ada orang yang traumanya sampai akan menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Ada orang yang traumanya justru hanya bisa bercerita gitu ya, justru hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang dia anggap sebagai orang kepercayaannya dia. Nah, ini sebenarnya yang harus nanti ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, oleh pihak kepolisian gitu ya. Intinya memang Ibu PC harus diperiksa gitu ya terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang disampaikan oleh Pak FS terkait dengan motif terjadinya pembunuhan ini. Tapi kalau untuk yang melibatkan Verdi Sambo ini sendiri, ketika dilecehkan, kenapa Verdi Sambo memilih untuk lajur secara emosional dengan menembak dan juga mungkin jika terbukti dari otopsi yang kedua melakukan penyiksaan saat di Magelang, mengapa tidak melalui proses kode etik kepolisian dan juga hukuman pidana? Apa yang bisa menjadi pertimbangan dari Verdi Sambo sehingga langsung menembak dengan menyuruh bawahannya, Mbak Monica? Oke, kalau dalam kriminologi penyebab atau motif orang melakukan kejahatan itu bervariasi terkait dengan kehidupan sosial gitu ya Mas ya. Nah, kalau kita bisa lihat gitu dalam fenomena ini bahwa memang terjadinya kemungkinan gitu ya, terjadinya secara spontan gitu ya Mas ya. Ada rasa amarah begitu mengetahui adanya terjadi pelecehan seksual terhadap istrinya gitu ya Mas ya. Nah, perasaan amarah ini kemungkinan dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain pada saat itu, pada saat terjadinya kejadian itu gitu ya, yang betul-betul tidak bisa menghambat Pak FS gitu ya untuk tidak langsung melakukan eksekusi terhadap Brigadir J gitu ya Mas ya. Jadi pada saat itu juga secara spontan dan lingkungan sekitar itu mendukung bahwa pada saat itu harus dilakukan eksekusi. Gitu Mas, ada motif-motif yang menyebabkan atau melatar belakangi orang-orang yang akhirnya melakukan kejahatan secara spontan gitu, karena didukung oleh support system pada saat itu, lingkungan pada saat itu, misalnya ada anggotanya, ada anak buahnya, ada amarah yang secara besar di situ, kaget dan segala macam, dan hanya berpikir bahwa akan memberikan penganiayaan gitu ya terhadap yang dianggap sebagai pelaku pelecehan seksual di situ. Baik, selain Ibu Putri, mungkin yang juga menjadi salah satu saksi kunci dalam kasus yang melibatkan Irjen Verdi Sambo ini adalah Baradae yang saat ini juga sudah menjadi tersangka. Nah, sejauh apa dan juga sekuat apa pernyataan dari Baradae untuk mempercepat proses penyelesaian kasus ini, Mbak Monica? Ya, kalau kita lihat dari awal pernyataan dengan pernyataan Baradae dengan pengacaranya yang lama, kemudian ada pergantian pengacara lagi, kemudian tadi malam juga kita dengar ada penarikan kuasa terhadap pengacara yang baru gitu ya. Lantas selama pergantian pendampingan pengacara itu juga ternyata pengakuan dari Baradae juga kan berubah-ubah gitu ya Mas ya. Ini yang harus menjadi poin penting nanti dalam penyelidikan kepolisian gitu. Sebenarnya peristiwa ini apa sih gitu yang mau disampaikan oleh Baradae apa sih sebenarnya gitu. Nah, kuncinya adalah sebenarnya di Baradae sendiri nanti ini Mas. Dia akan membawa kasus ini kemana gitu. Kalaupun pengakuannya nanti ternyata ada yang berbeda lagi atau kembali lagi pada pengakuan yang awal dan segala macam, nanti kembali lagi ke pihak penyidik gitu yang harus mengutamakan keprofesionalan mereka gitu ya, etika pemeriksaannya gitu ya, hingga nanti mereka bisa mendapatkan kesimpulan sebenarnya yang terjadi itu seperti apa. Tentu dengan pemeriksaan terhadap orang-orang atau saksi-saksi yang terkait dengan kejadian tersebut. Lalu misalnya nanti tambahan-tambahan teknologi yang bisa misalnya
merekam kejadian tersebut, CCTV, rekaman video, atau misalnya rekaman pembicaraan, telepon dan segala macam, untuk membuktikan bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Untuk apa ya? Untuk lebih apa ya? Untuk lebih agar kasus ini gitu ya Mas ya terbuka gitu loh, sebenarnya apa sih yang terjadi. Baik, tapi apakah memang kasus ini bisa segera terbuka seterang-terangnya Mbak Monika, karena apalagi kita mengetahui saat ini sudah 2 kali kuasa hukum dari Baradae ini digantikan seperti itu. Dan tadi kami berbincang dengan Burhanuddin, salah satu mantan kuasa hukum dari Baradae. Pihak kepolisian menyatakan meminta mereka untuk mundur hanya karena alasan sudah terlalu banyak berbicara di depan media. Sebenarnya di satu sisi kan mungkin gitu ya Mas ya, penyidik kepolisian merasa mungkin didahulukan gitu ya Mas ya, karena memang kita lihat selama ini pernyataan-pernyataan dari pengacara Baradae itu terkesan mendahului dari penyidik gitu ya, mungkin ada rasa ketersinggungan di situ gitu ya. Artinya ketika memang pengacara sudah mengetahui fakta-fakta hukum yang terjadi gitu ya pada saat tindakan kejahatan itu terjadi, ya itu kan sudah akan dituangkan gitu ya dalam BAP, dalam catatan kepolisian dan segala macam, dan baiknya menunggu saja sebenarnya konfirmasi dari pihak penyidik terkait hal-hal itu. Jadi mungkin itu semacam ketersinggungan saja. Nah, tapi bagaimanapun juga Baradae punya hak sebagai warga negara gitu ya, sebagai orang yang sedang diproses dalam sistem peradilan pidana untuk mendapat pendampingan dari pengacara atau lembaga bantuan hukum terkait dengan bagaimana penanganan kasus yang terjadi. Tapi mengungkapkan fakta hukum dengan seterang-terangnya, ini kan bukan hal yang salah Mbak Monika, apalagi ini kan yang disampaikan oleh kuasa hukum yang seharusnya setara dengan penyidik dalam kasus-kasus hukum. Ya, itu tadi sebenarnya punya hak juga gitu ya pengacara. Cuman kan kita berbicara terkait dengan etika gitu ya Mas ya. Terkait dengan etika. Kalaupun kita misalnya saya gitu ya sebagai seorang pengacara, saya sudah tahu fakta-fakta sesungguhnya gitu ya, fakta-fakta hukum sesungguhnya, motif sesungguhnya, bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi gitu ya. Mungkin kapasitas saya tidak harus secara mendetail gitu ya, istilahnya apa ya, berkoar-koar gitu tentang kejadian tersebut. Kita saling menghormati gitu ya, dalam subsistem peradilan pidana kita saling menghormati bagaimana peran dan fungsi masing-masing subsistem peradilan pidana tersebut menjalankan tugas dan fungsinya sih Mas. Nah, jika keterangan Baradae ini bisa menjadi kunci dari pemeriksaan kasus ini, bagaimana nanti pihak LPSK dan juga pihak penyidik ini memastikan saat ini kondisi Baradae di dalam tahanan ini kondisinya tidak ada ancaman, Mbak Monika? Ya, itu balik lagi nanti Mas terkait dengan bagaimana asesmennya dilakukan gitu ya oleh misalnya tadi oleh LPSK gitu ya. Apakah nanti ada teknik-teknik khusus yang digunakan ketika melakukan assessment, melakukan semacam interogasi gitu ya, atau pemeriksaan nanti yang dilakukan oleh LPSK, itu mungkin saja bisa diperlukan gitu ya Mas ya. Apa misalnya ada penanganan khusus, ada ruangan khusus, dan siapa-siapa saja orang yang boleh masuk atau ikut serta dalam tim pemeriksaan dan segala macam. Mungkin itu bisa saja nanti didiskusikan dengan penyidik gitu Mas ya, agar misalnya menjamin Baradae tidak mengalami ancaman dari pihak-pihak manapun gitu ya. Akhirnya Baradae bisa mengungkapkan yang sebenar-benarnya kejadian yang terjadi pada saat itu. Baik, nah tapi ancaman ini yang menjadi menarik karena kita tahu kultur di lembaga-lembaga kepolisian ini memiliki senioritas, ada angkatan-angkatannya, bahkan tadi pihak keluarga dari Brigadir J sendiri melalui keluarga dan juga pacar dari Brigadir J mengatakan bahwa sebenarnya Brigadir J sempat diancam oleh pihak-pihak tertentu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga berarti Baradae ini juga mendapat ancaman entah dari siapa meskipun ia dari dalam tahanan. Nah, ini bagaimana pihak penyidik memastikan agar psikologi dari Baradae ini tetap tenang sehingga nanti juga ketika memberikan keterangan di pengadilan ini tidak tertekan seperti itu, Mbak Monika?